Penyesuaian air tank. Tuh kan. Wih. Adapun Three, two, one, close the door. hai sahabat Jam Vlog, kembali lagi sama gua Antoni Saputra. Hari ini gua mau membahas mengenai glass pond ikan hiu. Jadi itu banyak banget yang nanya-nanya ke gua, kenapa gua berani masukin air atau isi air di glass pond gua ini. Jarak ambang batas airnya nih tipis banget tuh. Secelup. Satu celup, dua celup lah boleh. Secelup dong gua. Secelup, dua celup lah, seginilah ya. Iya Tuh. bener. Secelup Tuh. dah tuh ya. Segini ya. Heeh. Segini. Sakit nggak segini? Nah, jadi gini. Banyak faktor yang bisa membuat ikan hiu tuh bisa lompat. Nggak cuma ikan hiu lah, ikan predator, ikan koi, dan ikan-ikan lainnya juga gampang lompat. Banyak faktor yang bisa buat ikan hiu itu lompat. Jadi, kita mau mulai dari mana nih? Dari nol ya bang. Oh iya, siap. Iya, iya. Dari mana bang? Kenapa? Dari awal lah ya. Emang hiu bisa lompat? Hiu Kan dia bisa bisanya lompat. berenang. Bisa. Ya ikan sih memang ya. Iya. Cuman kalau misalkan teman-teman atau sahabat Jam Vlog pernah lihat di beberapa konten-konten orang, gue juga orang sih ya. Iya, emang Koko tuh apa sih sebenarnya ha? Sultan saya emang bukan apa. Kepalamu. Di konten-konten lain, di beberapa tank, hiu tuh suka lompat. Oh gitu. Dan, atau enggak, ikan-ikan predator lainnya juga suka lompat. Terus nih kenapa nggak bisa lompat nih? Apa karena gede banget nih kolamnya? Nggak gede bet juga sih. Gede lah ini. Jadi, kalau selama ini yang gue pelajari, selama awalnya kan ini glass pond untuk air tawar. Air tawar. Nah, di sini air tawar dengan berbagai macam populasi dan berbagai macam jenis, lumayan padat di glass pond ini. Airnya juga kurang lebih sama segini. Ini gue pelajari sekitar 1 tahun lebih lah ya. Lama juga bang. Ya, lama. Kirain instan gitu kan. Sultan kan instan gitu. Enggak juga. Nah, jadi gue lebih tepatnya sambil mempelajari dan sambil ngikutin juga sih apa kata-kata mentor ataupun pengalaman-pengalaman hobis-hobis lain yang sudah mempraktekkan. Oke. Jadi itu yang Biaranya hiu juga tuh bang. apa? Hiu juga hiu. Enggak hiu sih. Ya bang Koko doang mau hiu kayaknya. Enggak, banyak. Oh, banyak ya? Banyak. Lebih tepatnya lebih ke predator air tawar lah kalau gue banyak konsultasi ke teman-teman. Jadi itu faktor pertama itu biasanya ikan hiu tuh atau ikan pada umumnya bisa lompat dikarenakan Dia punya kaki. Hah? Punya kaki. Enggak gitu juga konsepnya sih bro. Oke. Enggak gitu juga konsepnya. Sorry. Heeh. Heeh. Kakinya di mana ya? Ya, Bang. Kok gue jadi pusing. Jadi 1,5 tahun ini lu patahkan cuma 2-3 detik tuh ya. Iya, karena hiu tidak punya kaki makanya dia tidak bisa lompat. Iya betul juga sih. Nah jadi gini, yang bisa membuat ikan hiu itu, ikan hiu, semua ikan lah ya, berbagai macam ikan bisa lompat dikarenakan yang pertama kaget air biasanya. Bang airnya ngagetin gitu gitu. Oh, gitu. Gimana sih bang? Nggak ngerti kita. Iya juga ya, Iya. kaget air. Kayak Ada mana aja kaget ya lu air, ya. Bang? Iya. Kaget air tuh kayak diaklimasi gitu loh bro. Oh, aklimasi. Diaklimasi bro. Jadi pada saat ikan baru datang, diaklimasinya kurang lama. Oke. Terlalu dini lah. Oh, terlalu cepat. Ya. Jadi pada saat ikan baru datang, penyesuaian air tank. Tuh kan? Apa? Buntung nggak lucu loh bang. Waduh, itu nggak hilang ya. Iya. Nah, jadi pada saat ikan baru datang di sini nggak di sini juga sih, di mana-mana boleh lah. Iya. Ikan baru sampai gitu ya. Oke. Ikan baru sampai, kemudian kita menyesuaikan air yang ada di tank dengan juga air yang ada di packingan. Biasanya itu terlalu cepat kita. Biasanya kan kalau mau lambat, pelan-pelan itu pakai dripping. Dripping di tetes.
Ah? Tetes. Ya, di dripping gitu ya kan. Di dripping ke styrofoam atau segala macamnya, jadi itu proses aklimasi lama. Biasanya ada yang proses aklimasinya cepat, cuma tinggal diapung, penyesuaian suhu, buka packingan, masukin airnya, bungkus balik, apungin lagi, baru lepas ikannya. Itu biasanya cepat. Itu aja kalau floating aklimasi itu termasuk aklimasi yang cepat, karena pengirimannya jangka pendek, dari isu pengirimannya nggak terlalu jauh, airnya dianggapnya masih oke gitu kan, ikannya juga masih sehat. Jadi aklimasi floating ini bisa dibilang proses adaptasi tercepat untuk memasukkan ikan di kolam ataupun tank. Oke. Adapun dah baru mau dijelasin. Iya. Udah ngamuk gitu bang. Bukan, udah mau lompat. Oke. Jadi mematahkan penjelasan gue yang ini nih. Iya benar. Enggak lah, Bagus. enggak. Anda Enggak lah. berkoordinasi dengan baik. Jadi kayak begitu-begitu besok kagetan lah biasa dia, karena kaget pencahayaan yang terlalu terang nih yang biasa kita pakai buat shoot. Si ikan hiu kan memang kagetan dengan cahaya. Oke, kita lanjut ya. Ya. Boleh. Nah, kalau misalkan kaget air ya kayak gitu, Bro. Oke. Terlalu cepat kita masukin si ikan. Akhirnya dia kaget pH, kaget suhu yang mengakibatkan dia tidak cocok dia tidak merasa nyaman ada di dalam tank tersebut. Bukannya Sehingga lebih nggak nyaman di dalam plastik ya bang? iya, Bro. Ya benar dong. Tapi kan dia sempat kaget dulu, Bro. Oh gitu. Yang Jadi- dikagetin kan nggak nyaman, Bro. Oke. Iya dong. Bener sih. Heeh. Hiu butuh kenyamanan ya bang. Iya. Siap. Kok jadi curhat lau? Iya, maaf bang. Iya. Oke lanjut dah. Nah, jadi merasa tidak nyaman dengan parameter air yang ada di akuarium, sehingga gerasak-gerusuk dia tuh. Bro, Gerasak-gerusuk, geringsangan, gerasak-gerusuk. cenah. Hah? Geringsangan. Ya, kurang lebih gitu, Bro. Gerasak-gerusuk akhirnya memberanikan diri untuk lompat. Biasanya seperti itu sih, biasanya akan seperti itu pada umumnya. Tapi kenapa dia lompat sedangkan dia tahu dia hidupnya di air? Dia nggak nyaman di air itu. Lebih nyaman dia tidak hidup di air. Mungkin dia merasa begitu dia lompat, dia pindah ke air yang lebih nyaman buat dia. Oh bener. Dan bener ternyata juga sih. nyaman selamanya. Oh ya. Mati. Jadi biasanya karena faktor air pas ikan baru masuk aklimasi kurang lama. Yang kedua, faktor dibully. Tuh, ikan juga bisa bully bang? Hah? Bully? Bisa dibully. Lauk korban bullying, Bro. Ya enggak juga sih bang. Oke, nah jadi biasanya akibat saling kejar mengejar satu sama lain, kemudian atau enggak berasa terpojok biasanya si ikan, dia akan memilih untuk melompat, Bro, Oh gitu. keluar dari tank. Karena biasa diganggu, diusik sama ikan lainnya di dalam, dia akan melompat. Pada umumnya yang ketiga sih, tunggu yang ketiga tadi apa ya? Gue lupa anjing. Kebanyakan ngobrol sih. Ngobrol mulu, lupa gua. Nah, jadi intinya banyak faktor-faktor lain yang membuat ikan kita bisa lompat. Cuman selama ini gue mempelajarinya dan mengakalinya dengan menggunakan wave maker. Emang ngaruh bang? Ngaruh, kalau nggak ngaruh gue ngapain tahu 4 biji, Bro. Iya benar. Dan rata-rata di semua tank gue pasti punya wave maker. Ombak. Untuk di tank predator air tawar maupun di air laut. Oke. Gunanya untuk mereka lebih konsen pada saat mereka lagi mau santol-santolan, konsen tuh mereka berenang kan. Set arus. Untuk memecah konsentrasi dia, jadi lebih fokus untuk lebih melawan arus, karena beberapa ikan kan suka arus, ada juga beberapa ikan nggak suka arus sih. Cuman rata-rata ikan-ikan agresif tuh biasanya suka lawan arus. Jadi itu dia ada pelampiasan, nggak temennya, Oke, jadi ada pelampiasan. Iya dong. Dibikin capek dulu gitu ya. Iya, dibikin capek, jadi nggak berdaya lagi. Jadi arus itu mempengaruhi. Tapi arus nggak selamanya harus dibuat pakai wave maker. Kalau Bisa pakai tangan sendiri gitu diumpiak-umpiak. pakai tangan. Dikobok-kobok gitu kan jadi wave maker juga bang. Oh iya, jadi kayak gimana gini? Ya, gitu, Gitu? bang. Hah? Iya, Begitu? iya. Nggak harus juga, Bro. Mau sampai kapan gue begini, Bro? Ya yang penting kagak
mati aja bang, kayak dikejar-kejar gitu kan. Gitu ya. Tapi jauh nggak? Jauh banget. Oh, itu semburannya kenceng bang, sedotannya kuat. Nah, jadi nggak selamanya pakai wave maker bro. Oke. Kalau di kolam sini, di kolam ikan hiu ini, gua pakai pompa juga untuk membantu membuat arus. Jadi di outflow-nya gua buat arus satu circle ke arah melingkari kolam. Dari ujung flow-nya keluar. Arus, nah baru dari depan gue tembak, gue pecahkan arusnya pakai wave maker. Oh gitu. Jadi gelombangnya muter-muter dah tuh. Jadi mereka akan lebih fokus untuk melawan arus, untuk berenang. Jadi tidak ada pikiran untuk mengejar temannya sehingga temannya lompat kah, sehingga segala macamnya. Tapi kalau dia punya pikiran, dia tidak akan lompat keluar air. Bagaimana dengan pernyataan itu Bapak? Ya, iya sih. Kalau punya apa tadi? Punya pikiran, Ya, dia tidak akan lompat keluar air. dia tidak akan lompat keluar air. Yap. Berarti dia tidak berpikir, dia hanya melawan arus. Iya sih. Ya kan? Jadi ini kita udah nggak usah berkata. Iya. Tapi memang memecahkan konsentrasi lah intinya bro. Oke, siap. Memecahkan konsentrasi sehingga dia tidak punya keinginan untuk keluar ataupun lompat karena dikejar-kejar kah sama kawannya sampai terpojok udah nggak ada jalan keluar lagi, akhirnya dia lompat buat keluar supaya menghindari bulian, kejaran, santolan. Tapi ukuran tank pengaruh nggak sih bang? Ukuran tank ya sangat mempengaruhi. Kalau ukuran tank kita kecil, begitu dikejar udah nggak bisa kemana-mana ya pasti lompat. Oke. Jadi tapi untuk itu ya gue lebih mendukung untuk diarusin sih. Diarusin. Diarusin. Arusin. Iya, diarusin. Oh gitu. Jadi begitu diarusin gini, kalau sahabat-sahabat Jamvlog lihat, ketika gue setiap kali ngonten, ini kan selalu dengan air yang tenang nih. Jarang kan lihat ada gelombang begini. Karena hari ini gue menunjukkan, makanya gue tunjukkan ada gelombang-gelombangnya nih. Biasanya gue matikan wave maker ketika gue mau konten. Nah ini gelombangnya kencang banget ke segala arah. Dan si ikan cenderung akan lebih tenang, nggak kagetan. Oke. Kecuali kita kasih dia center pencahayaan dan segala macamnya. Center bang. Maksudnya lampu Itu lampu udah banyak banget tuh. dengan spontan. Oh. Dia akan langsung kaget biasanya. Oke. Ikan hiu gitu. Maupun ikan-ikan predator ataupun ikan-ikan lain yang memiliki selaput matanya tipis ataupun tidak memiliki selaput mata. Jadi si ikan akan gampang kaget karena melihat cahaya. Oke. Kenapa? Kalau si ikan kadang kita jalan aja dia bisa kaget, lompat dan segala macamnya, yaitu faktor selaput matanya itu. Terkadang kan gini kan, ini dari sini misalnya cahaya. Kita jalan nih ya. Ini cahaya Ada nih. bayangan. Ya. Ah. Set. Nutupin kan badan kita. Ya. Sempet kosong dulu. Kalau nih. kurus mah nggak nutupin bang. Ya kalau gue nutupin ya. Iya. Iya. Ya kalau gue nutupin nih. Iya. Ya kan? Set. Ini kan orangnya nih, guenya nih. Ah, Nutupin. Gelap kan? gelap. Begitu gue lewatin, ada cahaya lagi kan? Spontan. Set. Benar. Kaget. Oh gitu. Hibrid dia. Oke. Lompat dia kadang. Nah itu untuk meminimalisir biasanya kalau ikan-ikan air laut ataupun ikan-ikan yang memang agresif, ikan air tawar, Nggak dikasih lampu. kasih lampu tetap tapi menggunakan dimmer bro. Oh dimmer. Ada dimmernya, jadi dari gelap ke terang pelan-pelan jadi nggak langsung terang. Oke. Begitu langsung terang, geradakan ikannya langsung. Oke. Salah-salah nabrak kaca mati ikannya. Kalau ikan laut kan, ikan air tawar kan agak ringkih untuk nabrak kaca biasanya atau nabrak tembok. Karena predator air tawar itu lebih sangar tapi Hello Kitty jiwanya. Oh gitu ya bang. Iya. Baik. Jadi kenapa gue berani buat seperti ini? Karena waktu di air tawar juga ini udah gue pakai dan teori-teori ini sudah gue pelajari, udah gue konsultasikan dan gue berusaha untuk mencari informasi yang lebih lagi supaya mempertahankan ini tidak lompat. Oke. Padahal waktu itu ada arwana yang lumayan besar, kemudian ya banyak arwana yang lumayan besar yang suka berenang di atas terus. Oke. Nah itu tidak lompat.
dan jangan sampai tetap Tapi dalam pada pengawasan. dasarnya ikan suka lampu nggak sih bang? Pada dasarnya Ikan suka lampu nggak? Cahaya gitu suka? cahaya, Iya. cahaya langsung nyorotin matanya nggak suka bro. Oke. Kalau Soalnya lu kan ada langsung- nelayan yang mancingnya gitu, nangkepnya dia kapalnya terang sendiri, jadi ikan nyamperin gitu bang. Jadi gini, kalau untuk itu biasanya terjadi di laut ya, Iya. iya kan? Nah biasanya kalau terjadi di laut, ini yang gue pelajari waktu gue main ke Anjar. Mereka tuh ngobor pada saat kondisi lautnya pada saat kondisi pantai ataupun lautnya gelap, tiba-tiba disorot, ikan rata-rata akan linglung dulu tuh. Oke. Penglihatannya akan buta sejenak, buta sementara lah. Karena tiba-tiba dikasih cahaya, mau tes. Coba. Kalau misalkan kita mau nangkap ikan di tank kita kan susah banget, apalagi kalau kita main reef. Tiba-tiba kita matiin semua tanknya, ruangan kita gelapin, tiba-tiba kita langsung senterin dengan sesuatu senter yang terang. Di slow langsung, tak, gerak nggak mau ngapa-ngapain dia. Oh gitu. Mau didatangin pakai tangan, mau ditangkap pakai serokan, dia nggak akan menghindar. Oke. Karena dia akan buta sejenak. Nah biasanya itu sih, ngambil di situnya. Ataupun biasanya bisa dianggapnya seperti kalau yang terlalu terang itu buat buta, tapi kalau yang kayak agak samar-samar bisa kayak terang bulan gitu nggak sih? Jadi ikan pada naik ke atas. Bener juga bang. Nah itu ada beberapa sudut pandang dan ada beberapa pemahaman sih kalau mengenai lampu-lampuan. Tapi kan hari ini gue mau bahasnya arus bro. Oh iya. Iya. Ya maaf. Kok lu Bang. menggiring gua sih? Ya maaf. Ya lanjut Lau Bang, niji kalau ya? gitu. Kenapa tuh? Menggiring gua. Yakinkan aku dong. Nah jadi gitu sahabat Jamvlog mengenai penjelasan gua kenapa gua berani menggunakan air yang cukup tinggi di glass pond yang gua punya. Ini yang gua terapkan belum tentu bisa diterapkan sama teman-teman. Tentunya teman-teman juga harus mempelajari karakter ikan dari yang teman-teman punya juga. Jadi nggak bisa langsung diserap secara mentah-mentah. Dan juga harus dilihat karakternya. Ini karakternya udah tetap diginiin, tetap diarusin, nggak suka dia sama arus. Udah dikasih aerator gelembung yang kenceng-kenceng supaya bisa jadi arus juga. Ternyata dia malah memilih untuk melompat. Karena ada juga kejadian waktu dulu gue pelihara ikan koi. Ketika dikasih arus yang kencang dari atas terjun ke bawah, malah dilawan arus, sesekali suka lompat ke arah atas arus itu. Oh begitu. Nah itu karakter ikan. Karakter ikannya memang yang suka lawan arus yang terlalu berlebihan, kadang-kadang suka bablas lompat keluar. Mencuat gitu ya. Hah? Mencuat. Iya. Sok kuat sih lebih Oh, tepatnya. iya. Baik. Nah, jadi gitu, semoga bisa memberikan penjelasan untuk teman-teman kenapa gue berani seperti ini di air tawar maupun air laut. Karena ada bantuan wave maker yang bisa membantu dia untuk tidak saling kejar, memecahkan konsentrasinya untuk fokus berenang. Paling besar biasanya karena lompat tuh karena kaget dan juga karena dikejar sama kawan-kawannya atau koloninya ataupun tankmate-nya ataupun alpha. Biasa alpha yang suka ngejar-ngejar, begitu dikejar atau lompat dia langsung keluar. Ikan juga ada alfa-alfanya. Bang? Ada alpha dan beta. Oke, baru tahu. Jadi itu di tank itu nanti ada yang jadi alfanya sebagai yang paling galaknya, penguasa tanknya. Nanti betanya tuh yang biasa dibully-bully. Cupang. Beta, Beta kan cupang. beta mati rasa. Nah jadi gitu sahabat Jamvlog, ada lagi nggak ya yang belum disampaikan kurang lebih? Ya harusnya udah sih. Dan ini sudah berjalan untuk di air lautnya, untuk hiunya sendiri di 1 bulan OTW 2 bulan. Di air tawarnya kemarin sudah berjalan sekitar 6 sampai 8 bulanan. Oke. Overall sih belum ada yang lompat dan jangan sampai lompat. Oke. Gitu. Jadi intinya kalau sultan nggak apa-apa nggak ditutup ya Pak ya? Bukannya masalah sultan nggak sultan sih. Cuman lebih tepatnya lebih ke penting nggak penting sih. Kalau sana ya penting lah ditutup. Oke. Kalau ini kayak begini-begini aja dia nggak ikut mancing ke atas kan. Kalau ikan-ikan predator kita tangan kita naik ke atas aja kayak dia mau langsung nyaplok. Oke. Kalau lapar atau apa segala. Dia lebih nggak terpancing ke atas gini. Tuh. Ya kan? Pada umumnya di predator itu biasanya kalau suka saling ngejar-mengejar itu disebabkan karena lapar. Lapar itu jadi buat rese, saling ngeganggu yang satu sama lain. Jadi saling santol lah. Biasanya untuk meminimalisir itu,
ya harus diberikan asupan atau makanan yang cukup untuk mereka. Tapi biasanya predator tuh nggak ada kenyangnya kelihatannya. Oke. Jadi begitu dicolek dikit, ngejar Bakar. langsung. Oke, iya. Segala macam. Biasanya gue selalu mengandalkan atau biasa kalau tengah malam gitu gue lihat udah saling santol, udah saling kejar, nggak karuan. Biasanya tuh selalu gue lempar pelet mau di air tawar maupun air laut. Air laut. Biasanya gue lempar pelet untuk bisa meminimalisir kejar-kejarannya sampai besok benar-benar makan daging. Tuh. Di sini ikan hiu gue pelan-pelan juga sudah mau mulai makan pelet. Kok bisa bang? Bisa karena terbiasa sih, bro. Oh iya bener ya. Bisa Jadi karena biasain. Biasa butuh pembiasaan. Ya, tapi nggak dipuasain juga ya. Enggak ya? Enggak, hiunya nggak dipuasain. Kalau dipuasain, takutnya malah ikan-ikan yang lain yang tadinya kecil-kecil bisa diberi sama dia. Oke. Tuh. Jadi asik. Tuh, Iya, makan pelet dia. Iya kan? Iya. Jadi memang untuk meredius lah. Kalau di air tawar juga kelas-kelas Vitatus dan segala macamnya udah makan pelet juga. Jadi kita nggak terlalu bingung dan kalang kabut ketika kita lihat, wih kok saling kejar ini. Wah sekarang kita langsung kasih lempar pelet, dia udah langsung normal kembali. Kalau saling kejar mah jodoh bang. Kalau enggak kan bertepuk sebelah tangan. Saling kejar. Kalau yang ngejar cuma satu, Ah, bertepuk sebelah tangan. oh iya siap. Kalau itu nggak cinta-cintaan deh, bro. Enggak ya beda ya. Dia berniat untuk saling menghakimi. Bro. Oke. Baik. Oke, siap cukup ya. Cukup bang. Nah, jadi gitu sahabat Jemvlog, konten kita kali ini sharing-sharing lah, ngobrol-ngobrol santai. Kalau misalkan konten yang berat-berat mulu ya kan, bingung juga aing. Jadi gitu, konten kita kali ini jangan lupa tetap dukung Jemvlog dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang yang tahu tentang Jemvlog. Oke sahabat Jemvlog, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!